Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zil di Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Manchester United resmi mengumumkan kedatangan Casemiro dari Real Madrid. Sementara itu ada Wayne Rooney nih yang mengomentari perilaku Kylian Mbappe akhir-akhir ini. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama, ada dari Manchester United nih resmi mendatangkan Casemiro dari Real Madrid seharga 60 juta euro. Sementara itu masih dari klub Inggris ada Thomas Tuchel dan Antonio Conte yang mendapat hukuman berupa denda. Drama kepindahan Casemiro ke Manchester United akhirnya menemui titik terang. Lewat Instagramnya, Setan Merah resmi mengumumkan Casemiro sebagai pemain terbarunya. Casemiro didatangkan dari Real Madrid dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro plus bonus 10 juta euro. Fabrizio mengabarkan kalau gaji Casemiro nggak naik 2 kali lipat. Walaupun begitu, dia merupakan salah satu pemain yang punya gaji tertinggi di Setan Merah. Fabrizio menyebut kalau Casemiro belum bisa menjalani debutnya di laga kontra Liverpool nanti. Thomas Tuchel dan Antonio Conte resmi dijatuhi hukuman berupa denda. Hukuman tersebut merupakan buntut perselisihannya di laga Chelsea kontra Tottenham Hotspur beberapa hari yang lalu. Waktu itu keduanya terlihat sedang cekcok di pinggir lapangan. Kabarnya Conte mendapat hukuman denda sebesar 15.000 pounds atau sekitar 264 juta rupiah. Sementara Tuchel mendapat hukuman lebih berat yakni denda sebesar 35.000 pounds. Selain itu dia juga dilarang untuk memimpin Chelsea selama 1 pertandingan ke depan. Chelsea telah mengajukan tawaran resmi kepada Pierre-Emerick Aubameyang sebesar 15 juta pound sterling. Masih di seputaran rumor transfer nih guys, ada Manchester United yang mengajukan tawaran kepada Anthony. Chelsea tengah mencari pemain baru untuk memperdalam skuad mereka di musim ini. Kabarnya skuad The Blues mengincar striker Barcelona yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini dilaporkan sudah memberikan penawaran resmi kepada Barcelona. Tawaran resmi tersebut sekitar 15 juta euro plus bonus sebesar 4 juta euro. Menariknya dalam penawaran itu Chelsea memasukkan Marcos Alonso ke dalam penawarannya. Selain itu Aubameyang akan mendapat gaji hampir 2 kali lipat di skuad The Blues. Anthony dikabarkan mangkir dari sesi latihan Ajax Amsterdam hari ini. Hal ini semakin menguatkan kalau winger Brasil tersebut akan angkat koper dari skuad The Jordan. Sebelumnya Manchester United jadi klub terdepan dalam perburuan Anthony. Menurut Fabrizio Romano, skuad Setan Merah sudah mengajukan tawaran 80 juta euro plus bonus 20 juta euro. Peluang Setan Merah merekrut Anthony juga terbuka cukup lebar. Sebab mantan gelandang Sao Paulo ini juga mengaku tertarik untuk merapat ke Old Trafford. Ajax Amsterdam dilaporkan tengah mengincar gelandang Chelsea yakni Hakim Ziyech. Skuad The Jordan baru akan memboyong Ziyech seandainya Anthony bergabung dengan Manchester United. Sebelumnya Anthony menunjukkan tanda-tanda bakal hengkang setelah mangkir dari sesi latihan. Selain itu dia juga telah menolak tawaran kontrak baru dengan gaji tinggi. Kabarnya Ajax telah menghubungi agen Ziyech secara langsung. Mereka dikabarkan ingin meminjam Ziyech dengan opsi pembelian di akhir masa peminjamannya. Real Madrid mengincar gelandang Tottenham Hotspur yakni Pierre-Emerick Hojbjerg sebagai pengganti Casemiro. Bertolak ke Italia, dan Napoli yang resmi meminjam Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Real Madrid sedang mengincar gelandang Tottenham Hotspur yaitu Pierre-Emerick Hojbjerg. El Real berencana merekrut Hojbjerg ke Santiago Bernabeu sebagai pengganti dari Casemiro. Sebelumnya gelandang asal Brasil tersebut telah resmi bergabung ke Manchester United dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro. Sayangnya peluang El Real merekrut Hojbjerg terbilang cukup kecil. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte enggan melepas Hojbjerg. Sebab Hojbjerg merupakan pemain andalan Conte dan kini memainkan 2 laga dengan torehan 1 gol. Girl group Korea Selatan yakni Blackpink baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Pink Venom. Lagu ini begitu ditunggu-tunggu mengingat mereka sudah vakum selama 2 tahun. Menariknya lagu yang baru dirilis tersebut langsung mendapat perhatian besar. Salah satunya karena Jennie terlihat mengenakan jersey Manchester United berwarna hitam. Hasilnya Twitter pun sempat diramaikan dengan tagar hashtag jersey MU dan hashtag Pink Venom. Sementara itu musik video Pink Venom di YouTube sudah ditonton sebanyak 70 juta pengguna. Tottenham Hotspur resmi mengumumkan kepindahan Tanguy Ndombele. Lewat situs resminya, Ndombele dipinjamkan ke Napoli selama 1 musim ke depan. Selain itu, Tottenham juga menambahkan opsi permanen di akhir masa peminjaman. Dari berbagai laporan, Napoli meminjam Ndombele dengan biaya sebesar 1 juta euro. Sementara itu, mereka harus membayar 32,5 juta euro untuk mempermanenkannya. Peminjaman ini jadi opsi yang bagus mengingat Ndombele nggak masuk dalam rencana Antonio Conte. Next, ada Borneo FC Samarinda berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Di hasil pertandingan Liga 1 lainnya ada Madura United yang juga meraih 3 poin. Borneo FC Samarinda kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan kelima Bri Liga 1.
Bertanding di Stadion Segiri, skuad Pesut Eta meneguk Persebaya dengan skor tipis 2-1. Borneo FC unggul terlebih dahulu lewat gol Mateus Pato pada menit ke-63. 4 menit berselang Persebaya mampu menyamakan kedudukan lewat Silvio Rodriguez. Di masa injury time, Mateus Pato kembali mencetak gol penentu lewat titik putih. Kemenangan ini membuat Borneo merangsek ke peringkat kedua dengan mengemas 12 poin. Pelatih Persebaya Surabaya yakni Aji Santoso nggak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan kepemimpinan wasit. Dia menyebut kalau wasit nggak cukup tegas di laga tersebut. Selain itu, Aji Santoso menambahkan wasit juga nggak bisa melindungi para pemainnya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada bonek yang sudah datang jauh dari Surabaya. Hal berbeda justru disampaikan oleh pelatih Borneo yaitu Milomir Seslija. Coach Milo bilang kalau laga ini merupakan laga yang berat. Beruntung pemain bisa tampil fight hingga akhir laga. Madura United bertanding melawan Dewa United di pekan kelima Bri Liga 1. Bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, skuad Sape Kerap mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak lewat penyerang berhasil mereka yakni Lulinya di masa injury time babak pertama. Gak ada tambahan gol tercipta sampai peluit panjang dibunyikan. Madura berhasil menggeser posisi Borneo FC yang sebelumnya berada di puncak klasemen. Sementara Dewa United berada di peringkat 10 dengan mengoleksi 6 poin. Persita Tangerang menjamu tamunya yakni Persikabo Bogor dalam laga lanjutan Bri Liga 1. Pada laga tersebut, skuad pendekar Cisadane mengakhiri laga dengan kemenangan 5-3. 5 gol Persita dicetak oleh Wildan Ramdhani, Ezequiel Vidal, Besinyong serta gol bunuh diri Syahrul Lasinari. Sementara Persikabo cuma bisa membalas 3 gol saja. 3 gol tersebut dicetak lewat brace Gustavo Tokantis pada menit ke-30 dan 74, serta Dimas Derajat di menit ke-54. Kemenangan ini memastikan Persita berada di peringkat 3 dengan koleksi 12 poin. Persib Bandung kembali meraih hasil positif setelah menang di markas PSS Sleman dengan skor 0-1. Masih di kabar Persib nih guys, mereka resmi mendatangkan Luis Milla sebagai pelatih terbarunya. Persib Bandung kembali meraih kemenangan kedua mereka pada pekan kelima Bri Liga 1. Bermain sebagai tim tamu, skuad Maung Bandung berhasil menekuk PSS Sleman dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak lewat David Da Silva pada saat laga baru berjalan 7 menit. PSS yang menguasai jalannya pertandingan justru gagal menyerangkan satu pun gol. Ini merupakan kemenangan kedua Persib secara berturut-turut. Dengan begitu, skuad Maung Bandung berhasil merangsek ke posisi 9 dengan mengemas 7 poin. Setelah memecat Robert Rene Albert, Persib Bandung bergerak cepat mencari pelatih baru. Jumat malam kemarin mereka resmi memperkenalkan Luis Milla sebagai pelatih terbarunya. Seusai ditunjuk sebagai pelatih Persib, Luis Milla pun menyampaikan komentarnya. Pelatih asal Spanyol ini mengaku bersemangat dan mengucapkan banyak terima kasih. Sebagai informasi, Luis Milla sendiri bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Sebelumnya dia sempat menukangi timnas Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Peluang Arsenal untuk mendepak Nicolas Pepe di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Sebab Pepe diminati oleh klub kenamaan Ligue 1 yakni OG Sinis. Namun klub berjuluk Les Aiglons ini gak akan membeli Pepe secara langsung. Mereka berencana meminjamnya terlebih dulu karena tahu kalau performa Pepe sedang kurang bagus. Berikutnya Nice akan mempermanenkan Pepe seandainya bisa tampil tajam. Arsenal pun mengaku gak keberatan karena peminjaman ini bisa mengurangi beban gaji mereka. Berita selanjutnya dari Real Madrid nih, resmi merilis jersey ketiga mereka yang terinspirasi dari lampu Stadion Santiago Bernabeu. Bertolak ke Inggris guys, ada Wayne Rooney yang mengomentari perilaku Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Real Madrid resmi meluncurkan jersey ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ini memakai warna dasar hitam dan motif berwarna hijau lemon. Kabarnya jersey ini terinspirasi dari pencahayaan Stadion Santiago Bernabeu yang dimodernisasi. Sebab terdapat pola halus yang diambil dari penutup atap stadion. Jersey ini akan tersedia di official store klub dan Adidas tanggal 12 September nanti. Kabarnya jersey ini akan memulai debutnya pada laga tandang melawan Celta Vigo minggu dini hari besok. Arsenal akan memakai ban lengan berwarna hitam pada laga melawan Bournemouth besok. Langkah ini dilakukan skuad The Gunners untuk mengenang Steve Braddock. Steve Braddock mengembuskan nafas terakhirnya di usia 58 tahun setelah sakit cukup lama. Sebagai informasi, Steve Braddock merupakan kepala lapangan Arsenal sejak tahun 1987. Dia bertanggung jawab atas lapangan London Colney, Highbury, dan Emirates. Karyanya yang luar biasa juga membuat lapangan Emirates dijuluki dengan The Carpet. Barcelona ingin mempercepat upaya mereka dalam merombak tim untuk musim ini.
Sebab bursa transfer musim panas ini tinggal tersisa kurang dari 2 minggu lagi. Barcelona berusaha untuk melepas Memphis Depay, Frenkie de Jong dan Pierre-Emerick Aubameyang. Seandainya bisa menjual ketiganya, Blaugrana juga berpeluang merekrut striker baru. Jurnalis kenamaan Gerard Romero mengklaim kalau Barcelona bisa merekrut Edinson Cavani dan Andrea Belotti. Dengan status bebas transfer, Blaugrana bisa menghemat banyak biaya. Lewat situs resminya, Chelsea mengumumkan kalau mereka resmi mendatangkan Cesare Casadei. Gelandang muda asal Italia ini diboyong dari Inter Milan seharga 20 juta euro. Dalam kesepakatannya, Casadei akan berseragam The Blues sampai tahun 2028 mendatang. Casadei sendiri belum memainkan satu laga pun bersama tim utama Inter Milan. Akan tetapi Casadei mampu tampil apik sebagai motor serangan Inter Milan Primavera. Selain itu, potensi Casadei juga terlihat di mana dia jadi andalan timnas Italia U19. Baru-baru ini terdapat video viral yang memperlihatkan keegoisan Kylian Mbappe. Dalam video itu, Mbappe meminta jatah penalti Neymar dan menyenggol bahu Lionel Messi. Setelah menabrak bahu Messi, Mbappe nggak menoleh sedikit pun, apalagi meminta maaf. Video itu membuat banyak orang kesal, termasuk legenda timnas Inggris yakni Wayne Rooney. Rooney menyebut kalau seseorang harus mengingatkan Mbappe, sebab saat Messi masih berusia 23 tahun seperti Mbappe, La Pulga telah memenangkan 4 Ballon d'Or. Jordi Amat menuai hasil yang buruk pada laga debutnya bersama Johor Darul Ta'zim. Debut ini terjadi pada pertandingan babak 16 besar Liga Champions Asia melawan Urawa Red Diamonds. Pada laga tersebut, Jordi Amat tampil sebagai starter. Amat dimainkan sebagai gelandang bertahan bersama Natso Insa, padahal posisi asli dari Jordi Amat adalah bek tengah. Sayangnya Jordi Amat yang tampil selama 71 menit nggak bisa berbuat banyak. Hasilnya klub berjuluk Harimau Selatan ini pun harus takluk dengan skor telak 0-5. Banyak fans MU yang meminta Sir Alex Ferguson kembali melatih MU. Bertolak ke kabar tanah air, ada Jackson F. Thiago yang resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih Persis Solo. Manchester United sedang mengalami titik terendah dengan terlempar ke dasar klasemen. Hal ini terjadi setelah mereka dikalahkan oleh dua tim sekelas Brighton dan Brentford. Hasilnya seorang fans MU meminta Sir Alex Ferguson untuk kembali melatih. Fans itu juga bilang kalau Setan Merah sedang membutuhkan sosok Ferguson. Pasalnya sejak ditinggal Ferguson pada tahun 2013, Manchester United sudah berganti pelatih sebanyak 6 kali. Sayangnya nggak ada yang bisa membantu Setan Merah menjuarai trofi Liga. YouTuber Nancy Judge mendadak ramai setelah berseteru dengan The Jackmania. Hal ini terjadi setelah Nancy mengunggah video berjudul supporter paling rusuh dan anarkis di dunia. Dalam video itu Nancy menampilkan berbagai supporter termasuk Jackmania. Hasilnya Nancy mendapat banyak kecaman khususnya dari pendukung Persija Jakarta tersebut. Ketua The Jack yakni Diki Sumarno menyebut kalau Nancy kurang riset karena Jackmania sudah mengalami banyak perubahan. Sementara itu Nancy meminta maaf dan men-take down videonya. Masa depan Milan Skriniar di Inter Milan masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya Skriniar dilaporkan tengah diincar PSG dan sudah mencapai kesepakatan pribadi. Namun kepindahannya ke Parc des Princes diprediksi batal terwujud. Alasannya karena skuad Nerazzurri menolak tawaran dari Les Parisiens dan enggan melepas sang pemain. Nerazzurri menilai kalau mereka nggak sempat untuk mencari pengganti Skriniar, sebab bursa transfer musim panas ini akan segera ditutup dalam waktu dekat. Jackson F. Thiago meninggalkan kursi kepelatihan Persis Solo. Hal ini disampaikan manajemen Persis setelah meraih kemenangan perdana di Liga 1 melawan Bayangkara FC. Dalam keterangannya, Jackson bersyukur bisa membawa Persis meraih kemenangan pertama di musim ini. Tapi Jackson menyebut kalau itu adalah laga terakhirnya sebagai pelatih Persis. Jackson pun menjelaskan kalau dia mundur karena pertimbangan keluarga barunya. Dia mengaku sudah kehilangan istri pertamanya karena pekerjaan. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Riksi Eka nih, katanya Casemiro here we go. Ya nih guys, Casemiro udah resmi bergabung ke MU nih. Apakah ini merupakan kemunduran karir bagi Casemiro? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.